halaman 56. Di situ menjelaskan bahwa di dalam hadis himpunan itu dijelaskan sama tentang masalah sanadnya, isi hadisnya atau matannya dijelaskan sama, namun di dalam hadis ini tidak dijelaskan tentang masalah kedhaifan hadis la islama illa bijamaah dan seterusnya, yang akhirnya dijadikan sebagai landasan hukum oleh saudara tua kita. Dan juga di sini tidak tepatnya mereka memasukkan hadisnya ini ke dalam babul amri biluzumil jamaah, bab perintah untuk menetapi jamaah. Kalau penjelasan yang saya tulis ketika mondok itu adalah bab perintah wajibnya menetapi jamaah, yaitu yang beramir, berbaiat dan bertaat. Bahkan sampai ada yang menjelaskan la islama illa bi jamaah wala jama'ata illa bi imarah wala imarata illa bil bai'ah wala bai'ata illa bit ta'ah. Ketika seseorang menyampaikan hal yang seperti itu, maka menjadi hadis yang maudhu', hadis yang palsu. Tidak ada hadisnya kemudian ditambah-tambahi. Itu adalah sedikit poin yang kita tahu tentang masalah landasan hukum kita dahulu, agar kita mengerti, terpecahkan apa yang telah kita ketahui dulu ketika kita menjadikan hadis ini sebagai landasan hukum. Hadis yang sebelumnya, hadis halaman 13. Kebetulan juga ketemu di dalam hadis ini juga. Hadis halaman 13 menjelaskan tentang masalah la yahillu li thalathatin nafarin yakununa bi ardi falatin illa ammaru alaihim ahadahum. Di situ menjelaskan tentang ketika seseorang itu bepergian di muka bumi ini 3 orang, sedikitnya 3 orang, maka di situ setidaknya salah satunya harus dijadikan sebagai pemimpin. La yahillu, tidak halal. Dalam maksud di sini adalah mengandung dosa. Kalau mereka itu memaknainya la yahillu hayatuhu, tidak halal hidupnya. Kalau dimaknai rata semua tidak halal hidupnya, maka repot. Karena di dalam hadis ini dijelaskan la yahillu ayyankihal mar'ata bitolaki ukhra, tidak halal hidupnya bagi seseorang yang menikahi seorang wanita dengan cara mencerai wanita yang lain. Berarti setelah melakukan hal yang seperti itu salawasi sampai mati, sampai meninggal, orang tersebut akan dihukumi halal hidupnya. Karena seseorang melanggar hadis ini, padahal hadis ini adalah hadis yang dhaif. Hadis yang dhaif, akan tetapi matannya di sini adalah sahih, seperti itu. Karena salah memaknai dari kata la yahillu, maka akan repot jadinya. Sama halnya di sini yang kita kaji di sini, kita fokuskan pada la yahillu li thalathati nafarin yakuna bi ardi falatin illa ammaru alaihim ahadahum. Tidak halal maksudnya mengandung dosa bagi 3 golongan, 3 orang yang hidup di tanah lapang, kecuali menjadikan seorang pemimpin dari salah satunya. Ketika contoh saya, kemudian Mas Anton dan abahnya, ya kan, di situ hendak bepergian ke Ludoyo atau ke Masjid Miftahul Jannah, pasti
secara hati nurani itu yang akan dijadikan pemimpin atau imam jalannya di situ adalah yang mengetahui lokasi dari Masjid Miftahul Jannah di situ. Nah, itu adalah langsung apa ya namanya ya? Ya Google Map-nya seperti itu, ya. Kalau kita tidak tahu, contohnya mau ke Semarang, tapi kita ngerti arah-arahnya, ya pasti ya imamnya ya Google Map gitu loh, maksudnya seperti itu. Bukan berarti di sini la yahilu dimasukkan tidak halal hidupnya. Oke, di situ. Dan di sini penjelasan yang pernah saya dapatkan di waktu mondok, yang dimaksud la yahilu li thalathatin nafarin yakununa bi ardi falatin illa ammaru alaihim ahadahum. Di situ adalah haram bagi 3 orang yang berada di wilayah bumi, hidupnya haram, kecuali halalnya itu dia menjadikan amir dari salah satu mereka. Tulis rodo alus nggih, perkataan rodo alus. Akan tetapi di sini dicontohkan di tahun 41 Bapak Kiai Haji KHN Bapak Nur Hasan. Nah, itu setelah pulang dari Makkah dia datang ke Indonesia lalu mencari amir yang ingin dia beat bertujuan untuk hidupnya biar halal. Nah, yang akhirnya Bapak Imam mencari-cari tidak ketemu, sudah ke pondok-pondok, pondok Lirboyo, pondok lain sebagainya, itu tidak, di situ tidak ada yang mendirikan sebuah imam, mendirikan sebuah amir. Yang akhirnya di situ Bapak KHN itu dibeat oleh 3 orang. Yang pertama Bapak KHN, yang kedua Bapak Nur Asnawi, yang ketiga Bapak Bahran. Itu cerita dari mereka dulu, dicontohkan seperti ini. Maka di dalam hadis ini sama mereka langsung dimaknai tidak halal hidupnya. Hidupnya tidak halal dengan dicontohkan tokohnya mereka yang akhirnya para pengikutnya, rokyahnya itu bisa mempercayai seutuhnya seperti itu. Bahkan salah kaprah ketika memaknai di dalam hadis tersebut. Dan di sini juga mereka juga tidak menjelaskan bahwa sanad di dalam hadisnya itu dhaif. Tidak ada kata-kata seperti itu. Bahkan di halaman 26 di sini juga dijelaskan lebih lanjut juga. Ditambahi, didobeli, la yakhilu li satriyatin yakuna nabi falatin minal ar illa amaru alaihim ahadahum. Padahal di sini sudah ada. Kemudian di sini juga ditekankan kembali bahwasanya tidak halal hidupnya. Ini cuma buka-buka kemudian ketemu ya. Alhamdulillah kita jelaskan seutuhnya. Jadi di sini kita bukan berarti menjelek-jelekan mereka, akan tetapi di sini kita berusaha untuk meluruskan apa yang telah dijelaskan mereka agar mereka itu tahu dan mengerti dan bisa mengambil sikap. Seandainya di sini ada jokam ikut ngaji gitu kan malah lebih enak gitu. Lebih enak kita ketika amal ma'ruf kepada mereka itu menasihati mereka bisa langsung mengena seperti itu. Salah kuwi. Makule kok teko ngendi? Jadi di dalam hadis ini ada beberapa poin yang sudah kita sampaikan, termasuk di dalam Sunan Ad-Darimi. Di situ ada 2 ilah, 2 kecacatan. Yang pertama itu kecacatan di dalam Sofwan ibnu Rustum. Yang kedua di situ Abdullah ibnu Maisarah yang tidak menjumpai pada Tamim Ad-Dari. Dan juga kesalahan di dalam memaknai tentang la islama. Mereka mengatakan tidak sah Islamnya, padahal
makna aslinya itu adalah tidak sempurna Islamnya dan lain sebagainya. Kemudian mereka kalau di hadis ini tidak dicantumkan masalah kedhaifannya, akan tetapi mungkin di lembaran-lembaran atau di teks-teks itu adalah dia langsung mencantumkan langsung la Islama, tidak dijelaskan atasnya dan juga tidak jelaskan bawahnya. Apalagi judulnya di dalam Sunan Ad-Dari itu adalah fi dhahabil air, akan tetapi mereka memasukkan di dalam wajibnya menetapi jamaah.